Oke, what's up, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini. Dan hari ini kita akan membawakan Black World. Ya, hari ini kita akan membawakan tarik. Tarik itu menggunakan otot punggung, back. Dan biasanya ada banyak exercise sebenarnya di gym. Ada mesin, ada free machine, ada free weight. Free weight itu yang dumbbell barbell. Kalau mesin itu yang biasa lat pull down, bla 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 di gym. Ada dua pembahasan untuk digerakkan. Ada yang di free weight sama calisthenics untuk hari ini, guys. Intinya otot tarik itu, semua gerakan yang menarik itu pakai otot bagian punggung, lower back, sama trapesius termasuk, dan semua di punggung. Oke, gerakan pertama. Yaitu deadlift, yang paling terkenal di gym, yang sering dilakuin. Deadlift ini bisa diganti juga dengan good morning exercise. Gue nggak contohin good morning exercise, tapi gue kasih gambarnya. Good morning exercise seperti ini. Good morning exercise gambarnya. Oke. Deadlift. Nah, deadlift seperti video yang gue kasih lihat ini, dia menggunakan seluruh punggung. Dan jangan lupa guys untuk ngelock si traps sama keseluruhan uppernya pada saat ngelakuin gerakan seperti di gambar. Absnya di tight dan upayakan kakinya soft seperti di gambar. Kakinya soft, jangan di lock banget, dan jangan punggungnya dilepas sehingga bungkuk. Oke gengs, itu gerakan pertama di back atau tarik. Oke, gerakan kedua bend over row. Ini juga terkenal. Bend over row biasanya digantinya kalau di gym itu ada rowing yang begini, ada juga pakai mesin yang begini, narik begini. Pokoknya banyak di gym sebenarnya. Cuman gue nggak bilang nggak efektif sih kalau misalnya lo lakuinnya pakai mesin. Kalau mesin tuh lebih nggak ngegunain banyak otot pada saat kita ngelakuin. Jadi kita tinggal tarik doang. Tapi kalau kita bend over row seperti di gambar nih, atau deadlift kayak yang tadi. Nah, bend over row dulu ya gue jelasin. Nah, bend over row ini bedanya sama si deadlift adalah seperti di gambar, jangan naik turun si punggungnya. Jadi punggungnya stay, kita cuma mainin tangannya doang. Nah, kayak gitu. Jangan lupa guys, pada saat naikin tangan, jangan naikin bahu ke atas. Bahu harus tetap netral di tengah. Baru tarik trapsnya. Traps itu punggung bagian atas, sini di belakang leher, di lock seperti di gambar ya. Tarik. Itu bend over row. Oke, next. Oke, next, one arm row. One arm row ini hampir mirip dengan bend over row, cuman bedanya dia lebih ke satu sisi dan memungkinkan kita mengangkat lebih enteng. Karena ini jatuhnya mirip isolation tapi nggak isolation sih. Nah, fokusnya sama di back juga punggung. Pada saat narik seperti di gambar, jangan biarin si punggung dilepas lagi. Tetap di semua latihan tuh nggak boleh punggungnya nggak netral, dan jangan naikin bahu. Ya, di gambar gue nggak naikin bahu ya, nggak gini, jadi lurus, straight. Tariknya ke bawah perut, tarik dumbbellnya ke bawah perut. Begitupun bend over row yang tadi, tariknya ke bawah perut. Oke gengs, itu di gerakan gym. Sebenarnya ada banyak lagi, gue jelasin itu aja yang banyak dilakuin di gym. Nah, untuk yang tadi gue bilang masalah mesin, bedanya mesin sama free weight. Kalau free weight kita harus lebih menstabilkan beban yang kita angkat, gitu loh. Nah, kalau mesin kita tinggal angkat, tinggal tarik doang. Itu doang perbedaannya. So, kalau dibilang efektifan mana, ya efektifan free weight dibanding mesin, gitu gengs. Oke, next kita lakuin di calisthenics. Yes, di calisthenics gue nggak banyak ngejelasin. Yang pertama adalah pull up. Oke, pull up seperti di gambar. Nah, kalau pull up ini persamaannya kalau di gym tuh kita lat pull down ya, kalau pakai mesin.
lat pull down. Nah, di pull up ini seperti di gambar, jangan lupa lock abs-nya, tetap lock abs-nya, dan pada saat narik traps disatuin dan harus tetap netral, nggak naikin punggungnya kayak di gambar, nggak naikin punggungnya, tetap lurus, tetap netral. Jadi kita just angkat badan kita, bukan angkat punggung kita begini. Nah, kalau belum mampu untuk ngelock punggung tetap netral, berarti harus diturunin progresifnya dengan exercise yang lebih mudah. Oke, next, exercise kedua di calisthenics yaitu lebih berat dari yang awal ya, pull up explosiveness. Nah, pull up explosiveness atau chest to bar biasanya dilakukan sama anak-anak crossfit sama calisthenics, yaitu bar menyentuh dada, barnya menyentuh dada seperti di gambar, barnya menyentuh dada, tapi secara mekanisme sama seperti pull up biasa, hanya saja lebih explosiveness. Tujuan dari gerakan eksplosif pull up ini atau chest to bar ini lebih kepada nanti gerakan yang lebih sulit, contohnya muscle up, contohnya nanti clapping pull up dan lain-lain guys. Itu ya gengs, untuk keefektivitasan diantara free weight, machine sama calisthenics itu nggak ada yang lebih efektif atau enggak, cuman lebih produktif apa enggak. Kalau produktif ya pastinya free weight sama calisthenics is the best, karena kita harus kencengin perut kita pada saat ngelakuin dan kita harus stabilin otot kita, ya pasti lebih baik itu dibanding machine. Tetap men, natural is the best way to do something better. Tapi ya gini loh, latihan beban itu bukan masalah pakai metode apa, tapi seberapa kita rasa sakitnya di otot yang kita latih gitu loh. Apapun metodenya, kalau kita misal latihan back yang kena malah bokong, ya salah. Seperti itu. Intinya adalah banyakin rasa sakit di bagian yang kita latih. Gue nggak mau pakai bahasa sains, lactic acid dan lain-lain, karena ini untuk overall. Intinya adalah kita fokusin ke otot yang kita latih dan teknik yang baik. Itu pasti meningkatkan keefektivitasan. Tapi kalau ditanya mesin atau free weight atau calisthenics, ya jelas free weight atau calisthenics, no machine. Nature is always the best. Oke, next, rangkuman. Oke, yes, wow, di bagian rangkuman ada masukan pertama untuk menumbuhkan otot. Gue emang nggak terlalu bagus ototnya, nggak terlalu lean, nggak terlalu ya kayak binarga lain, karena gue nature dan gue masih makan crabs dan lain-lain, minyak dan lain-lain. Nggak diet juga, biasa aja ya, tapi lumayan ya. Oke, gini, kalau masalah makanan, kita ngomongin poin pertama, makanan atau nutrisi. Banyak yang nanya di gua bagaimana cara makan untuk menumbuhkan otot. Sangat simple, nggak usah pakai kalkulasi yang ribet-ribet. Intinya adalah tinggiin proteinnya, yaitu apa protein? Telur, ayam, ikan, itu yang ditinggiin. Contoh kita makan di AW, American Basics AW. Jadi kalau nasinya 1, ikan sama telur 2. Oke, yang budget minim telur 2, tempe 4, ya kayak gitu kurang lebih. Intinya adalah tinggiin proteinnya dan makannya lebih sering, 2 jam sekali kalau bisa yang lagi naikin berat badan, dan tambahin susu. Dan jangan pakai manisan kalau bisa. Nanti kalau pakai manisan naiknya bukan otot tapi lemak. Itu di bagian cara makan untuk menumbuhkan otot. Simple, nggak usah dibikin ribet. Dan yang kayak kemarin yang dibahas di video ini ya, bahwa suplemen hanya membantu 5%. So bukan karena lo minum suplemen lo malah jadi keren, bukan. Malah suplemen, kalau lo minum suplemen, makan lo jorok, lo basah. Itu guys. Next point. Poin kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan otot cepat atau lambat. Yaitu yang pertama, tidur. Kurang tidur itu efek banget masalah pertumbuhan otot. No, gue sering kurang tidur emang. Tapi apalagi yang gak latihan sama makan cukup protein, udah pasti susah nungguin otot. Pola tidur, habis itu jangan lupa tadi yang pola makan, tuh sangat mempengaruhi faktor-faktornya. Faktor keduanya pola makan. Faktor ketiganya stres.
stres. Kenapa Aderai tetap badannya kayak gitu? Karena dia sering meditasi, jaga makan, dan jangan main-main sama stres. Stres lah yang buat kita salah pilih makanan. Ketika kita stres, kita cenderung untuk makan makanan yang manis dibanding makanan yang sehat. Karena kita stres, coklat dan lain-lain. Dan itu 3 poin banget: istirahat, pola makan, sama stres. Tolong di apa namanya, diijabah gitu, diijabah. Itu guys di poin kedua di rangkuman. Masuk ke poin ketiga. Oke, poin poin ketiga di rangkuman adalah, guys, kita kalau mau menumbuhin otot itu, yang menggerakkan otot itu adalah otak. So, otak, refleks atau muscle memory, apapun lah itu. Jadi bukan masalah kita ngangkatnya bagus di gym yang bagus dengan alat yang bagus apapun, bukan. Train your mind before your muscle. Jadi harus tahu dulu gerakan yang baik, teknik yang baik. Habis itu kalau nggak ngerti ya pakai personal trainer. Bukan masalah diri gue, terserah mau pakai siapapun, tapi pakai personal trainer. Kenapa? Gue sendiri pun personal trainer, dulunya pakai personal trainer, manajer gue sendiri. Jadi kita harus belajar, karena yang menggerakkan otot itu adalah otak. Jangan salah, apalagi gerakan-gerakan yang sulit itu adalah otak. So harus benar tekniknya baru ngelakuin gerakan. Sehebat sebanyak apapun ngelakuin gerakan, kalau salah ya nggak akan bertumbuh. Itu poinnya. Jadi dahului otak dibanding otot, itu di poin ketiga di rangkuman. Pelajari dulu sistemnya, mekanismenya, apa yang gue pakai otot gue ketika gue tarik. Oh ya bicep, oh ya bahu bagian belakang, oh ya punggung, baru latihan. Itu jadi jangan asal, oh yang gue angkat berat, 300 kilo, tahu apa, kagak gede-gede begitu aja, mending bisa ngangkat berat, kagak malah. Itu gengs. So jika ada pertanyaan dan masih ada yang membingungkan di pembahasan ini, karena gue membahasnya sangat simple, semoga mudah dimengerti. Dan jika video ini membantu, saya sangat jangan lupa subscribe yang nonton ya. Bantu aku untuk aku tetap dedikasi membantu kesehatan. Yang konspirasi ya. Kalau ini membantu, tolong di subscribe. I love you and bye.